pembangkit tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Keberadaan ini mampu untuk memenuhi pasokan listrik masyarakat Indonesia selain yang berasal dari bahan bakar batu bara. Pembangkit listrik tenaga air ini juga banyak dikembangkan. Hal ini karena persediaan air di Indonesia yang cukup melimpah. Mengingat Indonesia juga merupakan salah satu negara maritim. Dan clean energy, hidroelektrik ini menyumbang sekitar 715.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia. Bahkan di Kanada, 61% dari kebutuhan listrik negara berasal dari hidroelektrik. Ya. Adapun kelebihan dari PLTA adalah satu, PLTA tidak menimbulkan polusi udara. Kedua, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. Yang ketiga, PLTA tidak memiliki efisiensi umur yang panjang. Keempat, menghemat pemakaian BBM. Kelima, dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Adapun kekurangan PLTA yaitu: satu, PLTA membutuhkan banyak biaya pembangunan. Kedua, masa persiapan suatu proyek PLTA pada umumnya memakan waktu yang lama. Ketiga, secara alamiah PLTA sangat bergantung pada aliran sungai. Ya. Baru ada sistem kerja PLTA. Pada dasarnya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ini bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari dam atau air terjun itu menjadi energi mekanik. Nah, kemudian dari energi mekanik tersebut dikonversikan menjadi energi listrik dibantu dengan generator. Di wilayah yang bergunung-gunung dan banyak sumber air, PLTA itu sangat ideal, di mana pembangkit listrik ini biasanya disatukan dengan waduk yang digunakan untuk pertanian dan penanggulangan banjir. Di sini yang dibutuhkan dalam PLTA itu adalah reservoir atau danaunya, kemudian ada dam disebut dengan bendungan, kemudian ada turbin. Nah, di sini turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekaniknya, mana dibantu oleh generatornya. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Setelah itu transformator. Di sini transformator adalah energi listrik dari generator ini diatur dan ditransfer oleh main transformer agar sesuai dengan kapasitas transmission line, tegangan, daya dan lain-lain. Untuk bagian dibagikan ke rumah-rumah. Setelah itu disalurkan oleh power lines. Nah, sedangkan untuk kapasitas beban PLTA yang akan kita rancang yaitu dengan berkapasitas 500 MW dengan menggunakan 4 unit generator berkapasitas masing-masing 50 MW. Nah, ini untuk lokasi pembangunan terletaknya di Sungai Kayan, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, yang kami beri nama PLTA Kayan karena letaknya memanfaatkan sumber dari Sungai Kayan. Nah, ini kondisi kelistrikan di Kalimantan Utara yang kami dapat dari PLN dengan luas daerah 1.275 km dengan jumlah penduduk 695.562 jiwa dengan beban puncak 294,80 MW yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Bulungan, Malinau, Taratidung, Nunukan, dan Kota Tarakan. Kemudian ini adalah biaya pembangunan PLTA yang terdiri dari komponen 1 bendungan dengan jumlah 1, harga per unit yaitu 900 miliar rupiah dengan total biaya 900 miliar rupiah. Kemudian komponen yaitu generator set dengan jumlah 4 dengan harga per unit 1 miliar rupiah. Total biayanya adalah 4 miliar rupiah. Kemudian ada komponen penstock dengan jumlah 16 meter kali 4 dengan harga per unit 8,78 juta rupiah. Yang total biayanya adalah 562,44 juta rupiah. Kemudian ini ada kabupaten kota. Pertama, Kabupaten Bulungan dengan luas daerah 13.925,72 km persegi dengan jumlah pelanggan 21.540 dengan gardu induk 2.
Kemudian Kabupaten Malinau dengan luas daerah 42.620,70 km persegi dengan jumlah pelanggan 9.495 dengan banyak gardu induk sebanyak 5. Kemudian Kabupaten Nunukan dengan luas daerah 13.841,90 km persegi dengan jumlah pelanggan 19.540 dengan gardu induk sebanyak 2. Selanjutnya Kabupaten Tanah Tidung dengan luas daerah 4.828,58 km persegi dengan jumlah pelanggan 2.772 dengan gardu induk sebanyak 1. Kota Tarakan dengan luas daerah sebesar 250,80 km persegi dengan jumlah pelanggan 41.044 dengan gardu induk sebanyak 1. Ini adalah jumlah kabupaten, rumah tangga, usaha industri umum dengan jumlah. Sumber dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, Kota Malinau dengan rumah tangga sebanyak 7.769, usaha sebanyak 746, industri sebanyak 4, umum sebanyak 976 dengan total 9.495. Kemudian ada Kota Bulungan dengan jumlah rumah tangga yaitu 18.934, jumlah usaha sebesar 1.384, jumlah industri sebesar sebanyak 12, jumlah umum sebesar 1.210 dengan total 21.540. Kabupaten Tanah Tidung dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.406, usaha sebanyak 204, industri sebanyak 2, umum sebanyak 160 dengan total 2.772. Kabupaten Nunukan dengan banyak rumah tangga sebesar 16.009, usaha sebesar 1.589, industri sebesar 8, umum sebesar 1.844 dengan jumlah 19.450, dan terakhir ada Kota Tarakan dengan jumlah rumah tangga 36.203, usaha sebesar 3.576, industri tidak ada, umum sebanyak 1.265 dengan jumlah 41.044. Adapun sistem transmisi yang kami rancang di Kalimantan Utara. Sistem transmisi komponen terdepan pertama HES-UTT, jumlahnya ada 630, harga per unit 100 juta, total biayanya jadi 63 miliar. Kabel AC SLR, jumlahnya yang diperlukan itu sekitar 283,54 km dengan harga per kilometer 7 juta, jadi biayanya sebesar 1.984.836.000. Terus gardu yang jumlahnya ada 11 buah, harga per unitnya itu 7 miliar. Terus ada di sini gambar. Di sini adalah peta transmisi Provinsi Kalimantan Utara yang kami rancang. Ya. Di sini saya akan menjelaskan distribusi aliran listrik di Kota Tarakan. Ini ada biaya perancangan distribusi. Yang pertama ada kabel AAAC berjumlah 4.262 km dengan harga per unit 14.600. Kemudian dengan total biaya 62 miliar 225 juta. Yang kedua ada tiang listrik beton berjumlah 18.418 buah dengan harga per unit 3 juta. Memiliki total biaya 55 miliar 254 juta. Kemudian ada gardu distribusi berjumlah 230 unit dengan harga per unit 13 juta 182 ribu dengan total biaya 30 miliar 311 juta 860 ribu. Kemudian ditotalkan seluruh biaya menjadi 147 miliar 790 juta 860 ribu. Pada sistem distribusi menggunakan tiang listrik tipe beton dengan jarak antar tiang 40 meter. Ini dapat dilihat di map. Ini adalah contoh distribusi di Kota Tarakan.
dan pada akhirnya pembangunan PLTA di Kaltara berkapasitas 500 MW itu nanti akan menghabiskan total biaya keseluruhan sebesar 123 triliun kurang lebihnya, dan menyimpan cadangan daya sebesar 205,2 MW yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada daerah lainnya. Daya kapasitas PLTA-nya 500 dikurang 294,80 beban puncaknya, jadi memuat cadangan daya sebesar 205,2 MW. Ya begitu saja sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk sumber-sumber yang kita ambil itu berasal dari artikel